Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Nipututa Panca Permata Dewi, kelas 11 TKIC, absen 29. Om Swastiastu. Sub A. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses interaksi pengirim dan penerima data atau informasi dari dua perangkat atau lebih yang terhubung dalam sebuah jaringan, dalam jaringan lokal, intranet, maupun dalam jaringan luas, internet. 1. Komponen-komponen komunikasi data. Pengirim merupakan perangkat yang melakukan pengiriman data, baik itu perangkat komputer maupun perangkat elektronik yang terkoneksi dalam jaringan komputer. Penerima merupakan perangkat yang melakukan penerimaan data. Data merupakan informasi yang dikirim oleh pengirim kepada penerima berupa teks, gambar, suara, dan video. Media pengiriman merupakan media pengiriman merupakan media pengantar pengiriman data berupa kabel, gelombang elektromagnetik, dan cahaya. Protokol merupakan pengaturan pada dua perangkat atau lebih agar dapat dipergunakan dalam komunikasi data. 2. Media komunikasi data. Terdapat dua jenis media pengiriman, yaitu melalui infrastruktur terestrial atau infrastruktur yang terkait dengan permukaan tanah dan melalui satelit. A. Komunikasi melalui device infrastruktur terestrial. Sambungan komunikasi ini menggunakan media kabel dan nirkabel atau tanpa kabel sebagai jalur komunikasi. 1. Media kabel data. Twisted pair atau kabel dua kawat, kabel UTP, merupakan kabel jaringan yang berbahan dasar tembaga. Kabel ini merupakan jenis kabel yang banyak digunakan dalam media koneksi jaringan lokal atau LAN. Kabel STP merupakan kabel jaringan yang berbahan dasar tembaga dan dilengkapi slide internal pada setiap pasang kabel. Fungsi kabel STP sama dengan kabel UTP. Yang membedakannya adalah kabel STP hanya di bagian pelindung yang berfungsi sebagai pelindung dari interferensi gelombang elektromagnetik. Koaksial kabel koaksial. Media kabel koaksial yang biasa digunakan ada dua macam, yaitu kabel koaksial T-net, yaitu kabel RG58 yang merupakan kabel berbahan dasar tembaga yang menggunakan satu penghantar luar dan mempunyai diameter 5 mm. Kabel ini biasanya disebut dengan kabel BNC atau British Naval Connector. Kabel koaksial Thick-neck merupakan kabel berbahan dasar tembaga yang memiliki dua penghantar luar dan berdiameter 10 mm. Kabel ini biasanya digunakan sebagai kabel backbone instalasi jaringan antar gedung. B. Kabel serat optik atau fiber optik SMV single mode fiber mempunyai diameter 8,3 sampai 10 mikrometer. Sinar yang dapat disalurkan hanya satu dengan panjang global 1310 atau 1550 nanometer. Satu segmen kabel fiber SMV mendukung 5000 meter dan kecepatan data maksimum yang dapat didukung sebesar 1000 Mbps. MMV multi-mode fiber mempunyai diameter 50 sampai 10 mikrometer. Kabel MMV mendukung jangkauan 2000 meter untuk satu segmen yang berkecepatan transmisi 100 Mbps dan mendukung kecepatan transmisi data 1000 Mbps untuk 550 meter. 2. Media nirkabel. A. Microwave merupakan gelombang radio yang menggunakan frekuensi tinggi. B. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara. C. Infrared merupakan jenis media komunikasi data melalui radiasi elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang lebih panjang dari cahaya dan lebih pendek dari radiasi gelombang radio. B. Komunikasi melalui satelit.
Komunikasi data melalui satelit jangkauannya sebagai jalur akses yang dapat mencakup lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak mungkin terjangkau melalui infrastruktur perangkat terestrial, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk komunikasi lebih lama. Satelit dapat berguna sebagai penerima, penguat, dan pengirim. Jenis-jenis satelit yang diketahui: GEO terdapat 22.300 GEO terdapat pada 22.300 mil di atas permukaan bumi. MEO terdapat pada 6.000 mil di atas garis khatulistiwa. LEO terdapat pada 400 sampai 600 mil di atas permukaan bumi. 3. Macam-macam sinyal pendukung komunikasi data. Sinyal analog. Sinyal analog yaitu sebuah sinyal data berbentuk gelombang yang begitu kontinu yang akan membawa suatu informasi dengan mengubah karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Dua parameter yang dimiliki oleh sinyal analog yaitu amplitude dan frekuensi. Sinyal digital. Sinyal digital yaitu sinyal hasil perubahan dari teknologi komunikasi urutan bilangan 0 dan 1 secara terputus-putus untuk pengiriman informasi cepat dan akurat. Sinyal digital merupakan sebuah bit, yaitu keadaan 1 yang berarti aktif dan 0 non-aktif. 4. Ragam komunikasi jalur komunikasi data. Cara perangkat-perangkat yang akan berkomunikasi dihubungkan dalam konfigurasi, yaitu point-to-point. Hanya dua buah perangkat komunikasi yang dapat berkomunikasi dan terhubung. Multipoint, lebih dari dua buah perangkat komputer yang dapat berkomunikasi dan terhubung. 5. Sistem transmisi komunikasi data. Simplex, hanya mentransmisikan sinyal dalam satu arah. Hal duplex, kedua pemancar dapat bertindak sebagai transmitter atau receiver, tetapi tidak bisa dilakukan secara bersamaan, harus bergantian. Dan full duplex, hampir sama dengan hal duplex, hanya saja kedua pemancar ini bisa dilakukan secara bersamaan. Sub B. Pengertian dan ragam komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih melalui audio. Macam-macam alat komunikasi audio. 1. Radio. Radio merupakan salah satu alat komunikasi audio yang digunakan untuk penerimaan sinyal suara dengan cara modulasi dan gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara yang dipancarkan stasiun radio. Walkie-talkie. Walkie-talkie merupakan alat komunikasi genggam yang dapat digunakan oleh dua atau lebih dengan menggunakan gelombang radio yang merambat melalui udara. Telepon. Telepon berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yaitu tele yang berarti jauh dan pon yang berarti bunyi. Jadi, telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi suara yang kebanyakan menggunakan sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga pengguna telepon dapat berkomunikasi dengan pengguna telepon lain. Sub C. Pengertian dan ragam komunikasi video. Komunikasi video adalah komunikasi yang dapat diterima melalui visual atau penglihatan manusia. Komunikasi video memungkinkan pengguna dapat melihat suatu kejadian dalam waktu yang bersamaan meski berada di tempat yang berbeda. Contohnya CCTV. CCTV dapat diartikan sebagai sirkuit televisi tertutup. CCTV tidak seperti televisi pada umumnya yang bersifat terbuka atau siaran. Sub D. Pengertian dan ragam komunikasi audio dan video. Komunikasi audio-video merupakan penggabungan antara komunikasi audio dan komunikasi video. Dalam komunikasi ini, pesan dapat dikirim dan diterima melalui alat pendengaran atau audio dan alat penglihatan atau visual. Pengaplikasian komunikasi audio-video yang telah dikembangkan sangatlah beragam, di antaranya sebagai berikut. 1. Televisi. Televisi berasal dari kata Yunani, yaitu tele yang berarti jauh dan visio yang berarti penglihatan.
Jadi televisi merupakan komunikasi audiovisual jarak jauh yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak serta bunyi atau suara. 2. Telepon video. Telepon video merupakan pengembangan dari telepon seluler yang dapat menangkap gambar atau video dan suara sekaligus mentransmisikannya. 3. Video konferensi adalah media komunikasi jarak jauh yang dapat digunakan oleh lebih dua orang yang berbeda lokasi pada waktu yang sama dan dapat berinteraksi menampilkan video atau gambar serta suara secara interaktif antara satu dan lainnya. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah-salah kata dan pengetikan yang salah. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.